Hai Gen People, jumpa lagi di Dialog Bisnis podcastnya Genpi.co. Saya Tika Biantoro, sudah hadir di studio Ibu Andrea Febi Misna, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan dari Kementerian ESDM. Betul ya Bu ya? Oke. Dan sebenarnya bagaimana sih Bu peran energi baru terbarukan bagi masa depan lingkungan Bu? Oke, baik Mbak Tika. Jadi kalau misal kita melihat sekarang semua aktivitas kita itu kan menggunakan energi ya. Dari pagi hingga malam hari sampai kita tidur itu kita pasti menggunakan energi. Dan pada umumnya energi kita saat ini itu masih disediakan ya dari energi fosil. Seperti batu bara ya, kalau misalnya untuk pembangkit, kemudian minyak juga. Untuk transportasi juga kita masih sangat-sangat tergantung kepada bahan bakar fosil. Dan kita tahu bahan bakar fosil itu permasalahannya adalah emisi, di mana emisi dari baik itu gas CO2-nya, sulfur ataupun NOx-nya ya, ini pastinya merusak lingkungan. Nah, untuk itu kita mendorong pengembangan dari energi baru terbarukan dalam rangka kita menyediakan energi yang lebih ramah lingkungan, energi yang lebih bersih, untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi memang peran dari energi baru terbarukan ini sangat penting dalam upaya kita menciptakan lingkungan yang lebih bersih ke depannya. Nah, energi di Indonesia ini kan sudah semakin menipis ya energi, terutama dari energi fosil seperti batu bara, seperti itu. Kalau boleh tahu, sekarang itu kebijakannya sudah berapa persen kita aturannya menggunakan energi baru? Ya. Baik, kalau misalnya kita melihat dari kebijakan, kita sudah ada kebijakan energi nasional, di mana kemudian diturunkan di dalam rencana umum energi nasional, di mana kita sudah menargetkan di tahun 2025 diharapkan kontribusi dari energi baru terbarukan kita itu bisa mencapai 23%. Oke. Nah, kalau kita melihat capaian saat ini di tahun 2021 itu masih di kisaran 11,7%. Nah, ini kan kalau kita melihat waktunya hanya tinggal 4 tahun lagi, artinya kita butuh upaya untuk akselerasi, butuh terobosan untuk kita bisa mencapai target 23% di tahun 2025, karena 11,7% kan baru setengahnya dari 23%. Sehingga memang kita perlu berbagai strategi dan tentunya juga kita mengharapkan keterlibatan dari semua pihak, termasuk anak-anak muda ini, supaya bisa mendorong pengembangan EBT ini, sehingga target kita di 2025 untuk capaian 23% itu bisa kita capai. Selain itu kita juga punya komitmen untuk bisa menurunkan emisi kita di tahun 2030 itu sebesar 29% dengan upaya kita sendiri, dan hingga 41% jika kita dapat support dari dunia internasional. Nah, ini yang menjadi PR buat kita lah. Dan kalau kita melihat sektor energi, energi itu merupakan sektor kedua penghasil emisi terbesar setelah sektor kehutanan. Jadi mau tidak mau peran dari energi untuk bisa menurunkan emisi itu sangat besar. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan kita memanfaatkan energi baru terbarukan tersebut. Mungkin upaya yang sudah dilakukan itu apa Bu untuk bisa mencapai target di tahun 2025 ini? Kita butuh sesuatu yang lebih detail nih. Nah, kalau misal apa yang sudah kita lakukan saat ini, kalau di sektor pembangkit kita sudah mulai mendorong pengembangan EBT seperti pembangkit yang berbasis tenaga air, kan ini cukup banyak ya. Kemudian juga yang mikrohidro, kalau misal untuk daerah-daerah yang terpencil. Kemudian juga energi surya, kemudian juga kita mendorong pengembangan energi yang berbasis bioenergi, baik itu pembangkit yang berbasis biomasa maupun biogas. Nah, kalau kita melihat sekarang dari capaiannya, kalau kita melihat potensi cukup besar sebenarnya. Kalau kita konversi ke pembangkit listrik, dari potensi-potensi yang ada, baik itu energi angin, surya, kemudian panas bumi, bioenergi, itu kurang lebih ada 3.600-an gigawatt yang bisa kita bangkitkan. Tetapi memang kalau kita melihat capaiannya saat ini baru di kisaran tahun 2021 kemarin
baru di kisaran 11,8 gigawatt. Jadi memang masih sangat kecil dan peluang kita cukup besar untuk bisa kita kembangkan ke depan. Untuk bisa mencapai 32.000 megawatt ya Bu, tadi yang disebutkan itu kira-kira 2025 itu bisa nggak dicapai? 2025 kan target kita 23% ya. 23% itu kita butuh kurang lebih tambahannya sekitar 20-an gigawatt ya. Nah ini kalau misalnya untuk sektor pembangkit, upaya yang kita lakukan adalah kita mendorong pengembangan PLTS utamanya ya. Karena kan waktu kita sangat pendek nih, hanya tinggal 4 tahun. Kalau kita akan membangun PLTA, kita butuh waktu yang lebih panjang. Kalau begitu juga dengan panas bumi ya, kemudian Bayu. Nah sekarang memang target kita jangka pendek menengah ini adalah PLTS. Jadi kita punya beberapa program, baik itu PLTS skala besar, kemudian PLTS terapung maupun PLTS atap. Jadi kita mendorong kontribusi dari masyarakat, dari pihak-pihak komunitas ya, untuk bisa memanfaatkan atapnya, atap-atap rumahnya itu untuk dipasang solar PV. Nah ini yang kita harapkan bisa kita kejar di tahun 2025. Untuk PLTS atap sendiri kita punya target 3,6 gigawatt yang kita kejar hingga tahun 2025. Tapi kalau ngomong soal energi tenaga surya yang untuk di perumahan itu kan biasanya keluhannya mungkin saya ini sebagai seorang mungkin pengen menggunakan PLTS untuk listrik biar nggak usah bayar listrik, kita pakai tenaga surya gitu, tapi harganya masih cukup mahal begitu Bu. Nah, gimana tuh Bu? Memang saat ini kalau kita melihat dari investasi memang cukup mahal. Tetapi kemudian kalau kita melihat bagaimana kontribusi kita untuk misal menurunkan emisi, nah ini kan juga harus kita hitung, meskipun memang saat ini kita belum sampai ke sana, tetapi kita sudah mulailah. Nah tadi pagi kami juga baru meluncurkan insentif dari Sustainable Energy Fund untuk PLTS atap. Jadi di sini sektor-sektor kelompok rumah tangga, industri, yang UKM ya, kemudian yang sosial, ini kita memberikan voucher untuk bisa mereka ya cashback lah untuk capex mereka berinvestasi untuk PLTS atas. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa mendorong pasar ya. Kalau saat ini mungkin pasarnya belum berkembang untuk PLTS atap, harapan kami dengan kita memberikan insentif ini bisa menstimulus pasar, kemudian nanti manufakturnya juga berkembang, harganya juga bisa jadi lebih turun. Nah, harapan kita mudah-mudahan ke depan nanti PLTS atap ini juga bisa lebih kompetitif. Oke, Bu, ini dari netizen ini ada anggapan kalau potensi energi baru terbarukan menjadi besar tapi pemanfaatannya rendah. Benarkah bisa dikatakan demikian, Bu? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, kita punya kapasitas potensi dari energi terbarukan itu kalau kita konversikan ke listrik itu kita sebenarnya punya sekitar 3.600-an gigawatt. Pemanfaatannya sekarang masih 11 ya? 11,8 separuhnya saja belum. Jauh sekali ya, hanya 0,3% yang baru kita manfaatkan. Jadi memang peluangnya cukup besar, potensi kita banyak, peluangnya juga cukup besar untuk bisa kita kembangkan ke depan. Ini kan dari untuk bisa menghemat energi, terutama energi fosil yang tidak bisa diperbarui begitu. Kan harus kerjasama dengan masyarakat, pemerintah juga, mungkin ada pihak dari swastanya, bagaimana Bu? Iya, kita mendorong keterlibatan swasta ya untuk bisa berinvestasi di dalam pengembangan EBT. Kalau kita melihat sekarang kita kan sudah mempunyai Green RUPTL ya tahun 2021 hingga 2030, di mana di dalam Green RUPTL itu diharapkan nanti penambahan pembangkit itu 51%-nya itu berasal dari EBT. Dan itu kita sangat mengharapkan pihak swasta yang ikut aktif untuk bisa terlibat dalam pengembangan EBT tersebut. Banyak yang nggak tahu sebenarnya EBT itu apa. Ini pertanyaan mungkin lebih banyak pertanyaan ibu-ibu ya. EBT dengan listrik itu kalau dibandingkan itu lebih murah mana, Bu? EBT itu menghasilkan listrik, Mbak. Jadi EBT itu sebenarnya sumber bahan bakunya. Jadi kalau misal kita melihat saat sekarang bahan baku yang kita gunakan itu kan umumnya
berbasis batu bara, kemudian berbasis minyak solar. Kan kalau kita lihat PLTD ya, itu kan yang dihasilkan listrik. Tetapi ini yang akan kita gunakan adalah energi terbarukan, baik itu energi yang berbasis matahari, berasal dari matahari, sinar matahari yang di panel ya Mbak, itu nanti dikonversikan menjadi listrik. Kemudian juga yang dari angin, PLTB Bayu, di mana angin akan memutarkan turbinnya ya, kemudian nanti dari turbin itu akan menggerakkan generator menghasilkan listrik. Jadi hasil akhirnya sama listrik, tetapi bahan baku yang digunakan ini yang beda. Kalau misal yang fosil kita menggunakan batu bara, minyak atau gas, di mana di situ masih ada unsur karbonnya yang bisa menghasilkan emisi. Nah, kalau yang energi terbarukan itu seperti energi surya, air, angin, itu dia menghasilkan listrik tetapi tidak ada emisi atau nol emisinya. Oke, jadi mungkin pertanyaannya lebih ke kalau yang sudah beredar, ini kan sudah sedikit banyak beredar yang tenaga surya pakai panel solar di atas begitu. Mungkin perbandingannya adalah listrik dengan panel solar, pengeluarannya bisa lebih banyak mana gitu Bu? Kalau masalah tarif ya, biayanya ya. Memang kalau kita melihat energi yang berbasis energi terbarukan itu saat ini memang masih mahal. Tetapi khusus untuk solar ini dalam beberapa dekade ini memang terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kalau saya nggak salah itu bisa mencapai 70% hingga 80% penurunan harganya. Jadi kalau misal dulu harga per kWh-nya itu bisa mencapai sampai 25 sen, nah saat sekarang itu bisa di kisaran 5 sen per kWh. Tetapi ini memang harus dalam skala besar. Kalau misal skala kecil mungkin memang masih mahal. Nah, ini yang memang kita terus dorong supaya solar panel yang ada itu juga bisa lebih efisien, kemudian juga lebih ekonomis, sehingga harganya juga semakin terjangkau untuk masyarakat banyak. Dan bukan tidak mungkin mereka kalau memang harganya lebih terjangkau bisa dengan mudah untuk beralih ke energi baru terbarukan begitu ya Bu ya. Oke, Bu, ini kalau kita bicara soal investasi di energi baru terbarukan, menurut Ibu Feby bakal balik modal berapa tahun Bu? Kira-kira mungkin bisa kita hitung-hitungan kasarnya begitu. Nah, ini sebenarnya sangat tergantung kepada teknologinya Mbak. Jadi teknologi apa yang akan kita gunakan, apakah itu yang solar, surya ya, kemudian apakah angin, kemudian apakah biomasa, biogas. Tapi memang rata-rata untuk yang energi terbarukan ini kisarannya di atas 5 tahun lah untuk balik modalnya ya. Jadi mungkin bisa ada yang 8 hingga 10 tahun, ya tergantung teknologinya lah. Ya, tapi pemakaiannya bisa dalam jangka waktu yang lama. Ya, bisa sampai 20 tahun ya, 20-25 tahun. Jadi kalau boleh tahu kan untuk bisa mencapai target itu kita membutuhkan biaya nggak cukup sedikit. Kalau kira-kira kalau untuk membangun satu pembangkit energi baru terbarukan saja, itu kira-kira butuh berapa dana sih Bu? Kalau yang untuk investasi, ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini tergantung kepada teknologinya. Jadi teknologinya, kemudian di mana kita bangun ya. Jadi sebagai contoh, misal kayak untuk solar PV, itu kita pernah bangun di Papua, itu untuk 1 megawatt kita butuh kurang lebih di kisaran 23 miliar per megawatt. Nah, kalau misal untuk pembangkit yang berbasis biomasa, itu juga 1 megawattnya kurang lebih di kisaran 30 miliar lah kita butuh investasinya. Jadi emang butuh waktu ya Bu ya untuk bisa memeratakan energi baru terbarukan di seluruh pelosok negeri begitu. Tentunya energi baru terbarukan ini tidak hanya dipakai di Indonesia saja, mungkin negara-negara lain juga sudah mencanangkan energi baru terbarukan ini. Kalau kita bicara di Asia Tenggara, porsi paling besar energi baru terbarukan di mana Bu? Apakah ini bisa menjadi benchmarknya Indonesia? Kalau kita melihat dari sisi kapasitas, mungkin saat ini Vietnam yang kapasitasnya memang cukup besar ya, mereka menggunakan EBT. Itu mereka bisa ada menggunakan hidro dan juga ada yang menggunakan solar. Itu kurang lebih kalau saya nggak salah di kisaran 28 gigawatt ya, yang mereka sudah menggunakan energi baru terbarukan.
Itu kan tadi disebutkan Vietnam ya Bu ya, sudah maksimal gitu menggunakan energi baru terbarukan. Bagaimana cara Indonesia untuk bisa Indonesia bisa dikatakan tertinggal nggak Bu dari Vietnam? Kalau kita melihat potensinya, iya, memang lebih ini ya, kita agak di belakang dari Vietnam. Ini kalau kita melihat dari sisi kapasitas ya, tidak dari sisi bauran energi nasional ya. Kalau kita melihat dari kapasitas pembangkit, ya memang kita masih di belakang mereka lah. Karena Vietnam itu untuk solar PV-nya saja mereka sudah cukup besar ya, karena memang ada insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk menstimulasi pasar untuk pembangkit yang berbasis solar PV. Oke. Kita kalau misalkan kita mengecualikan Vietnam ya, di negara Asia Tenggara ini Indonesia dalam pemanfaatan EBT-nya masih cukup bagus atau bagaimana Bu? Daripada negara lain. So lah ya kalau kita lihat ya untuk yang ini ya, untuk Indonesia, karena kita kan punya cukup banyak ini ya. Jadi kalau misal kita melihat pembangkit ya mungkin kita tertinggal sih dari mereka ya. Tapi kemudian kalau kita melihat di sektor lain, misal transportasi, nah ini kita sudah jauh lebih maju dari mereka, karena sekarang kalau kita melihat untuk sektor transportasi kan kita sudah menggunakan biodiesel ya, hingga campuran 30%, dan itu satu-satunya di dunia loh yang sudah menggunakan campuran sampai 30% untuk biodiesel. Cuman Indonesia ya Bu ya? Iya, jadi ya memang karena kita nggak bisa membandingkan secara apa ya, frontal begitu ya satu sama lain, karena memang masing-masing negara itu mereka punya sumber daya energi yang berbeda-beda. Jadi ya mereka akan mengembangkan sesuai dengan potensi setempat mereka. Nah seperti kita, kebetulan memang kita punya sumber sumber bahan bakar nabati yang cukup besar yang berbasis sawit ya, sehingga memang ya kita pionir untuk pengembangan bioenergi khususnya untuk biodiesel. Oke, Bu, isu energi baru terbarukan ini kan kabarnya bakal diangkat ke G20. Itu gimana Bu? Ya, jadi memang transisi energi ini menjadi salah satu pilar dari G20 nanti, di samping dua pilar lainnya yang terkait dengan kesehatan dan transformasi ekonomi dan digital ya. Jadi pilar ketiga itu adalah transisi energi, di mana kita mengharapkan nantinya bagaimana kita meningkatkan akses energi untuk masyarakat dan no one left behind ya. Kemudian juga bagaimana kita mengembangkan teknologi, inovasi untuk bisa nanti menuju karbon netral, karena kita juga Indonesia juga sudah punya target tahun 2060 untuk kita bisa menuju net zero emission atau karbon netral dengan upaya kita sendiri, dan harapan kita nanti kalau kita mendapat dukungan dari internasional mungkin kita bisa lebih cepat menuju ke karbon netral. Kemudian yang terakhir itu masalah pendanaan, karena kita tahu untuk transisi energi ini kita butuh dana yang sangat besar. Jadi memang bagaimana kita mengakses pendanaan. Nah ini yang harapannya nanti di dalam G20 itu nanti bisa kita bahas tuntas lah. Jadi secara konkret bagaimana support dari negara-negara asing, negara-negara yang sudah maju itu untuk transisi energi untuk negara-negara yang menengah ataupun yang Tapi sebelum ini diangkat ke G20 itu mungkin sudah ada pandangan kira-kira negara mana nih yang mungkin tertarik untuk menggandeng Indonesia meningkatkan produksi energi baru terbarukan, Bu? Sudah ada bayangan belum negara mana? Kalau sekarang sudah banyak beberapa negara yang mendekati kita ya, jadi seperti Inggris ya, UK mereka punya programnya dengan FIRE, kemudian juga Amerika ya melalui USAID-nya, melalui World Bank-nya, kemudian juga Jerman, Denmark, sudah banyak Mbak yang mereka menawarkan untuk kerjasama dalam rangka mensupport upaya transisi energi kita menuju karbon netral nanti. Oke, dan mungkin kira-kira catatan dari Indonesia sendiri, negara yang seperti apa yang mungkin bisa menjadi corong untuk bisa membantu meningkatkan EBT di Indonesia, Bu?
Kalau kita sih terbuka, Mbak. Prinsipnya adalah bagaimana kerjasama antara negara itu memberikan manfaat bagi Indonesia, dan biasanya pastinya kan tidak ada makan siang yang gratis ya. Jadi kita memang mengupayakan ya inilah mutual benefit lah. Jadi manfaat untuk kita, pastinya negara asing itu juga mereka mengharapkan manfaat untuk mereka juga ya, khususnya mungkin untuk yang sudah punya teknologinya, pengennya kan kita sebagai pasar tempat mereka untuk bisa memasarkan produk-produknya. Nah, di sini yang kita juga benar-benar harus melihat kira-kira benefit untuk Indonesia seperti apa. Apakah kita juga nanti bisa mendorong pengembangan dari manufakturnya di Indonesia, mereka mau nggak membangun pabrik di Indonesia, sehingga nantinya kita juga bisa membuka lapangan kerja di Indonesia ya. Yang ujung-ujungnya pastinya memberikan manfaat, meningkatkan kesejahteraan bagi Indonesia. Ya, yang jelas bagaimana caranya biar Indonesia bisa lebih mendapatkan manfaatan yang lebih besar begitu ya, Bu. Bu, kalau energi baru terbarukan itu kan tergantung dengan situasi cuaca ini kan sangat mempengaruhi. Bagaimana dengan soal perubahan iklim di Indonesia ini, Bu? Ya. Sekarang kan perubahan iklim ini salah satu yang ditenggarai karena adanya pemanasan global ya, yang disebabkan oleh emisi ya. Dan kita kan sekarang juga bisa merasakan kalau dulu sudah tertentulah bulan Februari sampai bulan April sampai Agustus itu musim apa, kok sekarang kan udah campur. Nah, makanya kenapa kita mendorong untuk bisa memanfaatkan energi yang lebih bersih dalam rangka kita memitigasi perubahan iklim ini. Nah, salah satu upayanya adalah dengan kita memanfaatkan energi baru terbarukan. Kan kita sudah komit nih di Paris Agreement untuk bisa bersama-sama mempertahankan kenaikan dari suhu bumi ini tidak lebih dari 2 derajat, bahkan kalau bisa kita pertahankan bisa hanya maksimum di angka 1,5 derajat Celcius. Karena penggunaan energi itu salah satunya juga penggunaan energi yang menghasilkan emisi ya. Di sini kan salah satu penyebab naiknya suhu bumi. Iya, begitu. Terus kalau soal untuk mengatasi emisi karbonnya itu sendiri, Bu, bagaimana, Bu, upayanya? Ya, salah satunya dengan menggunakan energi terbarukan tadi. Kemudian kalau misal di sektor-sektor lain, sektor kehutanan, pasti mereka sudah punya program sendiri. Nah, kalau di sektor energi sendiri, selain dengan kita menggunakan energi terbarukan, juga dengan cara kita menggunakan energi secara efisien. Jadi kita menggunakan energi seperlunya. Ini contohnya kalau misal ruangan ini terlalu dingin, ini sebenarnya kita boros energi. Nah, kalau kita boros energi, artinya kita juga sedang berkontribusi dalam emisi CO2. Nah, ini juga yang harus sama-sama kita pahami ya. Jadi jangan hanya kita maunya dingin aja, tapi implementasinya nggak ada ya. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan itu tadi menggunakan energi secara efisien. Iya. Energi baru terbarukan ini tergantung dengan situasi kondisi bumi kita begitu, yang mana biang keroknya adalah emisi karbon begitu. Bagaimana kita mengedukasi para masyarakat, khususnya ini kaum muda ya, Bu ya, untuk bisa mengurangi emisi karbon ini, Bu, sebagai salah satu upayanya? Ya. Kalau kami di Kementerian SDM kita punya kegiatan sosialisasi ya, jadi kita punya tim anak-anak muda yang memang membuat program khusus untuk mengedukasi para generasi muda. Kita juga punya program dengan Kampus Merdeka, itu program namanya Gerilya, yaitu Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya. Jadi kita mengajak anak-anak muda untuk memahami terkait dengan PV atau solar PV ya. Jadi programnya itu mereka bisa diakui sebagai program masuk dalam SKS mereka. Jadi menjadi mata kuliah wajib begitu, Bu? Ini biasanya mata kuliah pilihan ya. Jadi mereka bisa ketika kan sekarang di kampus-kampus itu ada program untuk seperti magang atau ini ya mata kuliah pilihan. Mereka bisa mengambil, kalau saya nggak salah itu 20 SKS ya. Jadi itu diakui sebagai bagian dari angka. Itu SKS di semua jurusan atau hanya di fakultas tertentu, Bu?
Ya, umumnya memang untuk mahasiswa yang berbasis ini ya, teknik ya. Karena nanti kan di program itu mereka melakukan kajian, melakukan analisa, sehingga memang diharapkan anak-anak yang punya basis keteknikan lah yang mungkin lebih pas untuk masuk di program tersebut. Kewajiban negara-negara industri sampai sekarang bagaimana, Bu? Apakah mereka komit perusahaan-perusahaan industri yang menggunakan batu bara itu? Iya, jadi kalau misal kita melihat ke Paris Agreement itu kan cukup banyak ya negara-negara yang sudah meratifikasi untuk Paris Agreement ya. Jadi mereka juga sudah membuat national determined contribution-nya seperti apa, termasuk Indonesia lah. Jadi ini memang komitmen bersama global untuk kita sama-sama memitigasi perubahan iklim. Karena ini kan tidak mungkin dilakukan oleh satu negara, tetapi memang harus secara global. Ya mereka harus patuh terhadap apa yang sudah mereka deklarkan kan, sama seperti Indonesia. Kita juga sudah menyampaikan NDC kita, maka kita berupaya untuk target-target yang sudah ditetapkan itu bisa kita capai dengan baik. Negara-negara luar seperti itu juga, mereka juga sama-sama berupaya untuk bisa melakukan upaya transisi energi, melakukan upaya dekarbonisasi dalam rangka nanti mencapai karbon netral. Oke, memang harus membutuhkan kesadaran penuh untuk bisa berhenti menggunakan energi dari fosil ya begitu, dan beralih ke energi baru terbarukan. Bu Andrea Feby, ini kan saya salut sekali Ibu ini selain sebagai Direktur Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan dari Kementerian SDM, Ibu Feby ini adalah seorang ibu dan juga seorang istri. Kita pengen tahu nih sebagai netizennya, apa perbedaan dasar Ibu menjadi seorang Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan seorang istri Bu atau seorang ibu? Ya, ini sebenarnya kan masalah tanggung jawab ya. Jadi bagaimana tanggung jawab saya sebagai pekerja di kantor, kemudian bagaimana tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga ketika saya berada di rumah. Ya, di sini ya untungnya saya perempuan ya, perempuan itu bisa memainkan peran ganda ya katanya ya. Jadi ya kalau di kantor ya pastinya saya harus mengikuti segala sesuatu aturan yang sesuai dengan yang ada di kantor saya ya. Nah kalau di rumah ya saya harus melakukan kewajiban saya sebagai ibu ya, memasak, nyapu ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga lah. Apalagi di masa pandemi COVID ini 2 tahun ya. Ini saya juga tidak menggunakan jasa ART. Ya, ART, sehingga ya mau tidak mau ya kami harus mengerjakan bersama-sama. Ya alhamdulillah kebetulan suami saya dan anak-anak kebetulan karena juga banyak WFH-nya, kuliahnya jadi bisa di rumah. Jadi kita mengerjakan bareng-bareng, bagi-bagi tugas. Si ayah mengerjakan apa, saya ibu mengerjakan apa, dan juga anak-anak. Jadi ya kita sama-sama bekerja lah, membagi tugas di rumah untuk kemudian bisa menyelesaikan semua tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab saya sebagai ibu. Ibu Feby setiap hari masak dong untuk anak-anak dan suami? Iya, harus masak. Oke. Ini kan Ibu Feby sebagai Direktur Aneka Energi di Kementerian SDM begitu. Apakah tanggung jawab Ibu di kantor ini berpengaruh dengan di rumah? Mungkin kalau lampunya nggak dipakai matikan, terus AC-nya jangan kelamaan gitu juga nggak sih Bu? Iya, pasti. Oke. Pasti, ya. Bagaimana? Boleh diceritakan sedikit Bu, biar ini menginspirasi teman-teman semua Gen People yang ada di rumah untuk bisa ikut menghemat energi begitu Bu? Ya, jadi kebetulan sebelum saya di Aneka, saya dulu memang di Direktorat Konservasi. Jadi kita juga melakukan berbagai sosialisasi ya untuk bagaimana mengajak masyarakat supaya mereka bisa menggunakan energi secara efisien. Jadi mau nggak mau saya di rumah juga sangat-sangat cerewet. Jadi ketika misal kamarnya lampunya nyala, sementara anak-anaknya tidak ada di dalam ruangan, nah itu saya pasti akan ribut, ini lampu harus dimatikan. Nah kemudian kalau misal mereka kelupaan mencabut plug, ya kadang kan TV di tidur
plugnya tidak dicabut. Kemudian juga ngecas HP ya, ngecas HP itu kan kadang kan di bawah tidur ya, jadi sampai berapa jam itu, padahal kita kan ngecas hanya butuh waktu 2 jam ya. Nah itu saya juga sangat cerewet sih untuk yang hal-hal ini. Memang mungkin hal-hal yang kecil, tetapi kemudian berapa banyak sih orang yang menggunakan HP, kalau misalnya kita hitung, kita akumulasi ya jadinya besar sekali sebenarnya emisi yang bisa kita turunkan dari hanya upaya kecil ya, tetapi manfaatnya akan sangat-sangat besar. Yang bikin saya tertarik itu, Ibu menerapkan untuk setelah nonton TV dicabut ininya. Iya. Oke. Ini kan sebenarnya saya aja jarang melakukan hal itu, jadi tetap nancep walaupun mati itu sangat berpengaruh ya Bu ya? Iya, jadi meskipun mati, untuk beberapa peralatan itu dia masih jalan arusnya. Sehingga memang mungkin memang arusnya tidak besar, kecil. Tetapi bayangkan berapa banyak rumah tangga, mungkin satu rumah juga ada yang TV-nya 2 atau 3 kali ya, kalau di perkotaan, yang membiarkan itu, kalau misalnya kita kalikan, jumlahnya akan sangat-sangat besar. Oke. Tapi Bu, dari kulkas ya, kulkas jangan dicabut. Jangan nanti kalau kulkas itu kalau boleh tahu nih, biasanya kan kalau keluarga muda baru membeli alat-alat elektronik begitu kan, mungkin alat elektronik kan ada yang mungkin ada teknologinya inverter begitu. Apakah Ibu Feby ini termasuk memilih alat elektronik yang hemat energi? Iya. Itu salah satu. Apa saja Bu boleh salah disebutin? Satu concern saya ya, kalau misalnya mencari alat elektronik itu ya memang melihat berapa sih ini dia konsumsinya per output yang dihasilkan ya. Jadi dia berapa sih dia butuh energi untuk menghasilkan output sebesar yang kita harapkan ya. Ini yang kita harus lihat, dan memang kita di Kementerian SDM juga punya program untuk label hemat energi ya. Jadi beberapa produk kita memang sudah ada label hemat energi, sehingga konsumen itu sebenarnya gampang untuk memilih, oh kalau yang jenis ini lebih hemat dibandingkan jenis yang lainnya. Tetapi memang saat ini belum semua produk ada labelnya ya. Jadi memang untuk saat ini hanya beberapa produk saja yang sudah mempunyai label hemat energi. Jadi memang saya untuk memilih peralatan itu ya, yang pertama lihat selain nanti mungkin dari sisi harga ya, pastinya dari sisi energinya. Kadang-kadang memang harganya sedikit lebih mahal untuk yang produk hemat energi, tetapi operasionalnya yang akan jadi murah kan, karena dia lebih hemat energi. Ketika kita membayar rekening bill listrik kita itu menjadi sangat rendah. Terus terang saya membayar listrik itu sangat-sangat murah, karena di rumah boleh itu disebutin Bu, berapa Bu sebulan Bu? Kita tunggu ini. Hanya kisaran 300-an ribu. Karena pertama saya kebetulan tinggal di Bogor, jadi saya nggak perlu pakai AC. Kemudian kebetulan juga rumah saya itu memang kita mendesain siang itu kita nggak perlu pakai lampu. Berarti cahaya masuk ya Bu. Ini kan kita boros nih sebenarnya, karena siang kita pakai lampu. Jadi cahaya diusahakan untuk bisa masuk dari beberapa sisi lah ya. Kemudian ventilasinya juga diatur, sehingga memang kami tidak perlu menggunakan AC sih di rumah. Karena yang paling boros itu kan sebenarnya AC. Dan kebetulan juga untuk air kami tidak perlu menggunakan pompa. Pompa juga kita nggak pakai pompa di rumah. Jadi kita memang kebetulan air pumpnya itu mampu naik sampai untuk penampungan di atas. Sehingga kita tanpa pompa. Jadi memang alhamdulillah, jadi memang untuk konsumsi energi kita itu bill kita itu nggak besar. Jadi padahal di rumah berapa orang Bu? Tidak banyak juga, 4 orang sih. 4 orang konsumsi listrik tidak sampai 300.000, itu idaman ibu-ibu yang mungkin di Jakarta yang keluarga muda lah ya Bu ya. Bu Feby, boleh tahu nggak ini keseharian, kan tadi kita udah ngobrolin di rumah konsumsi listrik berapa, quality time-nya Ibu Feby dengan anak dan suami biasanya ngapain sih Bu? Kita kebetulan saya dan suami juga senangnya kumpul di rumah ya. Jadi ya kita mengoptimalkan sekali waktu ketika kita berada di rumah, nonton bareng ya. Jadi kalau apalagi saat ini kan saat kita WFH ya, jadi kita memang banyak di rumah, dan kita memang anak-anak itu di kamarnya tidak punya TV sendiri. Jadi biar TV kumpul kita, kumpul.
Jadi ya kita memanfaatkan waktu itu saat kita makan bareng sambil ngobrol, sambil cerita. Kemudian saat kita misal santai ya sambil kita nonton TV. Karena terus terang waktu saya kan juga memang sedikit ya, nggak banyak. Jadi memang kita mengutamakan waktu kumpul keluarga itulah. Kita saling nanti sharing. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin Bu Feby mau menyampaikan quote terbaik dari Bu Feby untuk seluruh masyarakat, apa Bu? Ya, ini tadi kan karena tema kita memang terkait energi baru terbarukan, jadi memang kita mengharapkan peran dari semua pihak, termasuk masyarakat umum, untuk bisa kita bersama-sama menggunakan energi baru terbarukan dan berusaha semaksimal mungkin kita juga bisa berkontribusi di dalam penurunan emisi. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Andrea Feby Misna sudah hadir di studio Genpi.co kita kali ini, ngobrolin banyak soal bagaimana cara kita menghemat energi dan apa upaya kita untuk bisa berkontribusi memanfaatkan energi baru terbarukan dan meninggalkan energi dari fosil. Baik, terima kasih Ibu Feby sudah hadir di studio kita kali ini di Dialog Bisnis kita Genpi.co. Saya Tika Biantara, nantikan Dialog Bisnis di episode selanjutnya. Sampai jumpa.